Shalom, salam semangat Oma Sate Pak Deklamut. Sehat untuk kita semua. Saat teduh kali ini bertema ekonomi kreatif. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah yang dimaksud dengan ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif bisa diartikan sebagai tindakan manusia dalam melakukan usaha atau pekerjaan dengan gagasan yang berbeda dengan yang lainnya. Ayat renungan kita pada saat ini diambil dari Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengisahkan Ishak yang berani menabur di tengah krisis yang dialami dan keluarganya, hingga dia berhasil mengalami tuaian hingga ratusan kali ganda. Dalam kehidupan kita saat ini, di tengah pandemi COVID-19 yang sangat sulit ini, mungkinkah kita berusaha seperti Ishak? Tentu secara logika sulit. Namun melalui ayat ini kita diingatkan dan mengandung makna bahwa ada 3 hal yang perlu kita pahami dalam berusaha. Yang pertama, lakukan usaha atau pekerjaan kita dengan tekun. Ishak menabur benih di tanah. Pertanyaan buat kita, apakah yang sudah kita tabur saat ini? Adakah sesuatu yang kita lakukan untuk masa depan kita? Jikalau kita hanya berdiam diri, bahkan di tengah kondisi pandemi ini, mari koreksi diri kita dan segeralah bertindak. Lakukanlah sesuatu, mintalah hikmat Tuhan untuk usaha atau pekerjaan yang kita jalani saat ini. Yang kedua, sabarlah menantikan hasil. Ishak mendapatkan hasil tuaiannya setelah menunggu beberapa bulan lamanya. Ia tidak mendapatkan hasilnya besok ataupun beberapa hari setelah ia menabur. Yang ketiga, sadarilah bahwa berkat Tuhan datangnya dari Tuhan. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, sangat sulit dalam mencari berkat karena beberapa aturan dari pemerintah yang membuat para pekerja atau pengusaha gulung tikar. Sehingga terkadang hati dan pikiran merasa putus asa dan menyerah dalam mencari berkat Tuhan. Jangan pergi ke dukun atau tempat-tempat keramat, melainkan tetap percaya bahwa berkat sejati datangnya hanya dari Tuhan. Maka berdoalah untuk usaha atau pekerjaan yang sudah, sedang, atau baru yang kita jalani saat ini. Kita harus percaya Tuhan sanggup mencukupkan kebutuhan kita walaupun di tengah krisis pandemi ini. Kalaupun kita sudah diberkati, jangan sombong dan melupakan Tuhan, tetapi muliakanlah namanya. Pakailah berkat yang sudah Tuhan percayakan pada kita untuk membantu orang-orang yang menderita dan membutuhkan. Gunakan berkat yang Tuhan kasih dengan bijaksana. Percayalah, ketika kita melibatkan Tuhan dalam usaha atau pekerjaan dan hidup kita, Tuhan akan mencukupkan segalanya, sekalipun di tengah krisis dan penderitaan. Marilah kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk segala berkat-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu dalam setiap usaha dan pekerjaan yang sedang kami jalani saat ini. Curahkanlah berkat-berkat sejati-Mu dalam usaha dan pekerjaan kami, sehingga dapat mencukupkan kebutuhan kami sehari-hari dan juga dapat menjadi berkat untuk orang lain.
Sabarkanlah hati kami dan sadarkanlah pikiran kami untuk selalu percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, bahkan di tengah krisis pandemi ini. Pimpinlah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah saat teduh hari ini. Sampai jumpa lagi di Oma Sate Pak Deklamut berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.